Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Alhamdulillah, anak-anakku, di malam ini kita bertemu kembali pada kegiatan sosialisasi persiapan tes TOEIC tahun pelajaran 2023-2024. Anak-anak, terima kasih banyak. Ini ada yang baru pulang PKL ya, baru istirahat sebentar ya nak ya. Kemudian ini juga kalau yang KBM udah lumayan ya nak, udah cukup istirahatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Dadan Sabrudin MM, yang kami hormati Bapak Ibu tim POI, Bapak Hasan, Miss Fitria. Di sini juga sudah ada Bapak Ibu Kaprok, ada Bapak Bowo. Mungkin yang lain sedang on the way ya nak. Mungkin juga apakah sudah hadir Bapak Ibu Wali kelas dan anak-anak semua yang berbahagia. Salam semangat, walaupun ini sudah malam, tapi tetap semangatnya pagi, pagi, pagi ya. Kita semangat dulu deh nak ya, biar semangat ya, selalu semangat. Kalau Ibu Titin bilang semangat pagi ya, semangat pagi jawabannya pagi, pagi, pagi. Walaupun ini udah malam ya, sama-sama ya nak. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya. Dihidupin dulu kamera, dihidupin dulu mic-nya biar kedengeran Oh pagi-paginya. iya betul. Eh, Mic-nya masih pada coba nak dimatiin tuh, mic Bu. mic-nya Jadi kedengeran hidupin. cuma di kamar Heeh. itu doang. Ya, Ayo, mic-nya oke. hidupin. Kalau boleh, kameranya hidupin juga, nah. Nanti kamu kalau di perusahaan presentasinya adalah daring itu nggak bisa ditutup itu kameranya, nah harus dibuka, gitu. Tuh kayak Pak Bowo tuh udah ganteng, Pak Hasan udah ganteng, Bapak Kepala Sekolah juga sudah ready ya, Miss Fitri ya. Kita buka kamera Iya. aja. Coba semua Ayo, kameranya dibuka. Coba ya, nak. ayo nak buka Eh, nak. dibuka ya, semangat pagi. Kita aja tetap semangat yang udah tua-tua ya. Diulang ya, nak. Semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi, Pagi, pagi. pagi, Yes. pagi. Yes, kata Bapak. Ya, anak-anak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih kami kepada Bapak Kepala Sekolah, Miss Fitri, Pak Hasan, Bapak Ibu Kaprok, Pak Bowo ya, Bapak Ibu Wali kelas, anak-anak semua atas kesungguhannya. Alhamdulillah dari seluruh siswa kelas 12 yang mengikuti tes VIRA, ada 80 yang lulus. Ada 80 siswa lulus. Ibu lihat di situ ada yang sudah masuk ke dalam advance, intermediate, dan cadangan masuk ke basic 2, sisanya yang tidak lulus adalah basic 1. Kami mengucapkan selamat ya kepada yang lulus tes VIERA, berarti Anda berhak mengikuti tes TOEIC. Nah, apa itu tes TOEIC? Aduh, nak, kalau Ibu jadi kalian, Ibu tidak akan melewatkan tes TOEIC ini. Kenapa ya? Ini adalah pengakuan terhadap kecakapan bahasa Inggris kita ya untuk berkomunikasi. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Miss Fitri ya. Kalau bisa semuanya ikut nak yang 80. Cuma hari ini kenapa cadangan diikutkan ya? Jadi apabila ada yang mengundurkan diri, cadangan naik. Cadangan pertama naik gitu ya. Seperti itu. Anak-anak izinkan ibu sebagai, oh ya, yang belum lulus gimana? Yang belum lulus tidak usah bersedih ya. Insya Allah masih ada kesempatan di yang kegiatan-kegiatan yang berikutnya ya nak. Mungkin kita harus lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Izinkan Ibu sebagai pembawa acara hari ini membacakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah penjelasan teknis terkait tes TOEIC oleh Miss Fitria, yang ketiga mungkin nanti dari Pak Hasan ingin menambahkan, kami persilahkan Pak.
Anak-anak ada yang terlupa, mohon maaf. Anak-anak, marilah kita buka kegiatan sosialisasi tes TOEIC ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, marilah kita simak dengan baik arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dadan Sabrudin, kami persilakan. Sebentar Bu, ini komputer saya nggak mau diklik lagi. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, kita tungguin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Titin, Wakil Bidang Kurikulum, Pak Hasan, Bu Fitri, Pak Bowo, nggak ada lagi ya? Itu yang hadir dan anak-anakku sekalian, para peserta tes TOEIC tahun 2023. Puji syukur, mari senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga bisa hadir mengikuti rapat koordinasi persiapan ya untuk pelaksanaan tes TOEIC. Salawat serta salam semoga seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, aku sekalian, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat atas terpilihnya ataupun eh, terjaringnya ya setelah kita kemarin mengikuti seleksi dengan aplikasi Viera, sudah didapatkan ya nama-nama yang lolos. Tadi disampaikan oleh Ibu Titin apa namanya grade-grade-nya gitu ya. Apapun grade-nya itu mudah-mudahan kita selalu dapat untuk meningkatkan gitu ya untuk grade yang kita miliki. Nah, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan tadi selain mengucapkan selamat ya, kemudian yang kedua berpesan gitu kan, berpesan untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Jadi kesempatan itu tidak akan datang dua kali gitu ya. Ini masih ada waktu sampai pelaksanaan untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pengakuan itu nanti akan menjadi portofolio kalian gitu. Portofolio kalian nanti setelah lulus dari SMK Negeri 8. Baik itu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang akan bekerja gitu ya. Karena nanti dapat sertifikatnya gitu. Ini yang menyelenggarakan nggak main-main, ini langsung dari kementerian gitu kan, dari lembaga yang menyelenggarakannya memang yang sudah diakui oleh di seluruh dunia lah barangkali ya, tidak hanya di Indonesia, udah internasional gitu kan, cakupnya udah internasional gitu. Jadi pengakuan itu yang akan menjadi portofolio kalian nanti setelah lulus gitu. Nah ini jangan disia-siakan. Pak, kan saya lagi PKL capek. Nah, di situ justru tantangannya, gitu ya. Tantangannya kalian harus bisa memanage waktu yang ada. Karena namanya waktu itu udah pasti hanya 24 jam sehari semalam. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Cuman bagaimana pemanfaatannya waktu itu kita yang atur, gitu ya. Kita yang atur. Jadi semua bisa terlaksana. Kalau istilah komputer mah bisa apa multitasking gitu ya, multitasking kan bisa, materinya itu bisa ditaruh di gadget kalian pada saat PKL, barangkali mungkin ada waktu-waktu senggang itu bisa dibuka-buka gitu kan, teori-teorinya, ataupun mungkin ada praktek percakapannya,
ada audionya, kamu bawa headset, bisa kamu dengarkan di mana saja. Di angkot, misalnya di perjalanan. Tapi kalau sambil naik motor, jangan, itu bahaya ya. Artinya pada saat di busway gitu kan, di kendaraan umum, ada waktu bisa. Itu bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk bagaimana kita mempersiapkan diri nanti pada saat tes itu. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal gitu. Karena waktu nggak akan berulang. Kalau nanti sudah pelaksanaan gitu, aduh nyesel saya kemarin saya nggak belajar, nyesel saya kemarin saya nggak maksimal dalam mempersiapkan diri. Itu jangan sampai nyesel begitu. Karena biasanya nyesel itu belakangan, nggak ada nyesel di depan. Kalau nyesal di depan tuh biasanya kalau lagi nonton domba, kamu di depan ditabrak dari belakang. Nah itu biasanya nyesal di depan, gitu kan. Coba kalau nggak di depan, nggak ditabrak domba, gitu kan. Nah ini biasanya begitu, kalau nyesal itu belakangan. Nah supaya nanti kamu nggak nyesal, ini masih ada waktu untuk persiapan, manfaatkan itu secara maksimal. Bagaimana caranya? Kalian sendiri yang tahu gitu kan. Kapan waktunya senggang, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya PKL, kapan waktunya membantu orang tua di rumah, barangkali kalau memang itu harus dilakukan gitu kan. Itu bisa atur sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing. Karena ada saja mungkin siswa yang orang tuanya di rumah sudah punya pembantu misalkan, jadi membantu orang tuanya tidak ada, itu berarti bisa lebih maksimal lagi gitu. Tapi ada juga yang mungkin harus membantu orang tua di rumah karena nggak ada pembantu misalkan gitu. Nah itu kan beda-beda kondisinya di masing-masing lingkungan di rumahnya masing-masing gitu kan. Nah ini ya silakan nanti bisa menyesuaikan untuk bagaimana cara persiapannya membagi waktu antara tadi beberapa aktivitas yang bisa kita laksanakan secara bergantian ataupun mungkin bahkan bisa bersama-sama. Contoh sambil nyetrika bisa sambil dengerin soundnya gitu kan, dengerin percakapannya sambil nyetrika itu kan bisa dilakukan seperti itu. Tapi jangan juga nanti sambil nyetrika malah bajunya gosong gitu kan, jangan juga begitu. Hati-hati ya. Jadi itu barangkali intinya dari Bapak, tetap semangat ya nak ya, mempersiapkan diri nanti untuk masa depan kalian karena apa namanya kata pepatah, siapa yang menanam dia akan menuai gitu kan. Kalau kita menanam hari ini persiapan yang cukup, maka hasilnya akan kita petik di masa yang akan datang gitu. Jadi itu mungkin apa namanya dari Bapak yang mudah-mudahan lah bisa bisa menjadi pemacu semangat ya, menjadi pemacu semangat yang Bapak tahu kalian ini sedang sibuk ya, sedang melaksanakan tugas PKL, Bapak paham itu. Tetapi mari sama-sama kita membiasakan diri tadi untuk belajar multitasking, ya bisa melaksanakan itu bersamaan, gitu kan, tanpa satu sama lain saling terganggu, gitu kan, saling saling membatasi tanpa seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa saling semuanya bisa jalan, gitu kan, sehingga tes TOEIC ini kan nggak bisa menunggu, tunggu aja nanti saya selesai PKL-nya, ya nggak bisa gitu kan, karena tes TOEIC ini diselenggarakan secara nasional gitu kan oleh kementerian, ya kita yang ngikutin jadwalnya mereka gitu kan, bukan mereka yang ngikutin jadwal kita. Jadi itu barangkali mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan nanti pada saat melaksanakan persiapan dan juga pada saat nanti ujiannya, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya. Mohon izin, Ibu Titin mau menambahkan dulu informasi. Izin boleh share screen, Pak Hasan? Saya izin share screen ya Pak. Baik Bu, ntar saya setting dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu dan anak-anak semua?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik, izinkan kami menyampaikan secara teknis. Ini adalah hasil diskusi dari tim POI SMK 8. Anak-anak, hari ini kita adalah arahan tes TOEIC ya, lewat Zoom hari ini. Kemudian nanti kita, insya Allah, di tanggal 13 September, kita akan ada pendalaman materi. Ya. Pendalaman materi, posisi ini masih ada siswa yang PKL, kami akan buatkan surat izin ke perusahaan untuk 2 tanggal ini, yaitu pendalaman materi dan tes TOEIC. Lalu ada pertanyaan yang masuk kepada Bu Titin tadi siang sampai dengan sore, Bu, tes TOEIC-nya setelah PKL aja, jawabannya adalah pada saat kita setelah PKL, maka jadwal TOEIC-nya udah selesai. Ya, jadi kita harus mengikuti jadwal tes TOEIC yang tadi Bapak Kepala Sekolah katakan ini dari kementerian ya. Anak-anak don't worry, nanti ada surat izinnya ya untuk ke sekolah yaitu 13 September kita pendalaman materi ya bersama ibu-ibu guru bahasa Inggris. Kemudian pelaksanaan tes TOEIC 22 September 2023 di 4 lab ya, lab AKL, lab OTKP, lab BDP, dan lab RPL. Untuk siswanya siapa aja yang masuk ke masing-masing lab akan kami informasikan. Apabila ada perubahan, maka kami akan juga menginformasikan. Anak-anak, apakah suara Bu Titin kedengaran jelas? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, ya baik. Selanjutnya, mohon izin lagi Ibu share screen. Ya, tunggu sebentar ya. Oh, ya. Pak Hasan, boleh saya izin Pak share screen Pak? Silakan, Bu. Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Hasan. Anak-anak, apakah sudah terlihat di laptop atau handphone masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kami mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah lulus dalam tes Vira. Yang lulus dalam tes Vira akan melanjutkan ke dalam tes TOEIC. Nah, tes TOEIC buat apa sih Bu Titin? Ini nanti bermanfaat ya apabila kamu mau masuk kerja. Ini adalah pengakuan kompetensi ya dalam bahasa Inggris ya. Dan kami terima kasih banyak. Ternyata dari 1 sampai berapa ini ya, ada yang masuk kelompok level advance ya. Selanjutnya juga ada yang intermediate dan terakhir itu intermediate. Yang lulus itu berarti kalau dicek di sini sampai intermediate. Ya, kemudian yang masuk basic 2, masuk kelompok basic 2 ini masuk ke dalam cadangan. Selamat ya, Nak. Eh, Kalau boleh saran ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Kalau kita disuruh tes TOEIC, ikutilah tes TOEIC dengan baik ya nak. Tentu kita akan persiapkan dengan baik. Kami memfasilitasi anak-anak ikut pendalaman materi dan kamu bisa latihan soal secara mandiri ya. Oke, terus yang cadangan gimana Bu Titin? Cadangan ini adalah kalau misalnya ada yang lulus ini mengundurkan diri, maka cadangan pertama boleh naik ya. Di sini cadangan pertama 81 ya atas nama Naila. Ini boleh naik ya. Kemudian anak-anak mohon kami mendapatkan informasi apabila ada yang mengundurkan diri. Silakan diinformasikan kepada Bu Titin boleh atau Miss Fitri. Bu, saya mengundurkan diri diganti dengan cadangan 1. Gitu ya. Mohon diinformasikan segera. Kami tunggu Minggu sore. Kenapa? Karena Senin pagi kita harus daftar dulu. Jadi untuk tes TOEIC ini kita harus melakukan pendaftaran dulu. Seperti itu SOP-nya. Ya, anak-anak yang untuk cadangan jangan bersedih hati. Insya Allah masih ada kesempatan berikutnya ya. Sampai sini anak-anak bisa dipahami?
Halo nak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. ya, Bisa, Bu. terima kasih ya, terima kasih ya. Oke. Kalau dilihat dari jurusannya, akuntansi ada, UTKP ada, BDP ada, UPW juga ada ya. Ada semua ya di 4 jurusan ini ya. Oke, anak-anak, kalau sudah paham, Ibu stop share dulu. Selanjutnya Ibu share lagi. Anak-anak, don't worry, kita ada surat izin ya. Surat izin PKL, ini masih dalam proses, tapi kami sudah mengajukan. Cuma kami perlu informasi ini aja. Kamu PKL-nya di mana, nak? Mohon diinformasikan kepada kami PKL di mana. Ini surat PKL-nya sudah dalam proses seperti ini. Nah, bentar ya, nak. Ibu biar bisa nurunin dulu. Ini ya, kami minta izin kepada perusahaan tempat PKL untuk 2 tanggal, yaitu 13 September pendalaman materi dan 22 September tes TOEIC. Ya. Namun info dari Bapak, ini kan tes TOEIC-nya kan selesainya sampai jam 10. Karena dalam surat izin ini kita sampai jam 10, maka anak-anak setelah ini mohon dapat kembali ke tempat PKL. Kenapa? Agar kita bisa apa ya namanya ya, membangun kepercayaan ya kepada tempat perusahaan. Kenapa anak-anak? Ini buat kelanjutan adik kelas kita. Mereka butuh tempat PKL gitu ya. Jangan sampai kita di sini tercantum jam 10, kita nggak balik-balik, baliknya besok. Nah, arahan dari Bapak Kepala Sekolah, anak-anak setelah ini boleh istirahat dulu ya sebentar. Terus kamu kembali ke tempat PKL karena kami izinnya sampai jam segini aja ya. Nah, oke. Nama siswa terlampir, jadi mohon kami mendapatkan rekapan nama siswa dan tempat PKL untuk kami melengkapi surat izin ini ke Dudi. Nah, di sini kita belum ada tempatnya, nak. Ya, kami menunggu anak-anak mengisi rekapannya dulu ya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir anak-anak, nanti akan kami urus surat izinnya ke tempat PKL. Oke, sampai sini dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Iya, Bu. Ya, semangat ya walaupun sudah malam. Ya, oke. Baik, mungkin itu tambahan dari kami di kurikulum. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita simak bersama penjelasan teknis terkait tes TOEIC. Apa itu tes TOEIC dan untuk apa akan disampaikan oleh Miss Fitria. Kepada Miss Fitria, kami persilakan. Terima kasih, Bu Titin. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Terdengar jelas. Boleh tidak saya meminta untuk on cam? Jadi saya tidak seperti bicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Titin saja gitu loh. Boleh ya? Boleh ya, nah, on cam? Oke. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ibu Titin yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak Dadan yang bersedia mendampingi kami untuk menuju tes TOEIC yang akan diadakan September nanti, insya Allah. Langsung saja saya mulai. Mungkin mohon izin pada Bapak Hasan untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat kan, Nak? Terlihat, Miss. Udah, Miss. Udah ya. Oke. Nah, kalau untuk bicara apa tes TOEIC, sepertinya saya sudah menyampaikan tes TOEIC itu apa gitu. Yang pasti
Kegunaannya sangat berguna ketika kalian akan melanjutkan, eh, terutama untuk yang pencari pekerja ya, atau mungkin untuk kuliah juga bisa. Untuk bekerja itu terutama itu eh, yang dibutuhkan gitu loh. Jadi itu salah satu yang perlu kalian tekankan di sini. Nah, untuk itu di sini ada beberapa 18 tips lulus TOEIC yang dibagi pada setiap sesi karena di sini kita akan ikuti sesi listening dan reading. Sebetulnya ada writing sama speaking, tapi untuk kita ini kita akan ikutinya tes reading dan listening saja. Oke, mungkin selanjutnya Bapak. Oke, kita lanjut ke listening section. Untuk di bagian tips di listening section itu sebetulnya tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalian harus terbiasa untuk mendengar em, mendengar percakapan mungkin atau mungkin dari lagu, dari film mungkin. Jadi kalian bisa belajar untuk mendengarkan intonasinya, actionnya, atau pronunciation-nya. Kamu jadi terbiasa seperti itu. Makanya untuk siswa kelas 1 saya wajibkan setiap hari untuk mendengarkan lagu bahasa Inggris biar terbiasa. Jadi become familiar sama pendengaran kalian. Lalu praktikkan kemampuan memahami kata-kata dalam konteks itu saya juga pernah menghimbau dari kalian kelas 1 untuk kamu praktik sama temen atau mungkin orang di rumah. Kalau yang sudah praktik itu insya Allah dia akan terbiasa untuk mendengar apa sih ungkapan-ungkapan dalam kesehari-hariannya. Lalu eh, tips yang ketiga, gunakan strategi prediksi dengan membaca soal sebelum mendengarkan. Jadi kalau di listening itu kan dia ada beberapa seksi ya, beberapa sesi yang beberapa part. Nah, untuk di listening ini kamu ada beberapa menit sebelum listeningnya sound apa audionya berbunyi, itu ada beberapa menit kamu bisa pakai untuk melihat gambar-gambar atau melihat soal-soal dari soal-soal listening. Jadi kamu sudah melihat terlebih dahulu apa sih kira-kira gambar yang akan apa soal yang akan muncul di gambar tersebut. Mungkin ada juga apa sih yang akan muncul di audio ketika melihat ada soal percakapan. Kan kalau ada soal listening itu ada 4 bagian ya yang berupa gambar, berupa giving respon, ada juga mungkin ada percakapan 2 orang dan ada soal tanya jawab dan yang terakhirnya itu part yang monolog yang ada pengumuman lalu kamu menyimak. Nah, di situ di lembar soal itu tertera ada soalnya. Jadi dihimbau sama kalian untuk melihat soal terlebih dahulu. Diusahakan. Lalu tips yang keempat, tanyakan ulang instruksi kepada pengawas jika ada yang tidak dipahami. Jadi sebelum tes itu mulai, kalian harus make sure kalau kalian tuh udah oke, udah settle dalam artian apa nih yang kira-kira kalian belum ngerti terkait dengan teknis menyelesaikan soal di TOEIC tersebut. Lalu biasakan membaca dan mendengarkan berbagai jenis teks dan audio untuk keperluan kosakata dan konteks. Sama seperti di poin yang nomor 1, biasakan membaca, mungkin kamu bisa membaca dari novels atau mungkin dari uh, media sosial atau mungkin dari film-film itu insya Allah kamu akan terbiasa untuk mendengarkan, terbiasa untuk uh, terbiasa mendengarkan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris, jadi kamu juga lebih paham untuk mencari jawaban-jawaban yang ada di soal. Itu tips yang kelima. Selanjutnya masuk ke tips yang keenam,
yaitu di reading section. Section reading. Boleh, Pak? Punten. Oke. Nah, di section reading ini, pertama, tingkatkan kemampuan membaca dengan membaca buku, artikel, atau yang lain secara rutin. Jadi, untuk reading section ini, keseluruhan dari semua tipsnya dari 1 sampai 6 ini, itu adalah intinya kosakata. Karena memang di reading itu kita butuh kosakata. Terus gimana caranya? Oke, read a lot, banyak membaca artikel-artikel bahasa Inggris atau buku-buku mungkin apa saja, bisa dari majalah, dari novel, dari medsos, itu banyak sekali artikelnya. Nah, ada kata-kata sulit, kamu cari artinya, lalu kamu bisa tabung di tabungan vocabulary kamu. Kalau di kelas 1 dulu kita punya tuh nabung kosakata namanya. Tapi entah masih dikerjakan atau tidak, itu mungkin uh, jawabannya di kalian semua. Lalu di masih di section reading, Bapak? Oke. Selanjutnya yang kedua, praktikkan kemampuan pencari informasi dengan membaca judul. Oke, ini berarti kamu berlatih untuk membaca sebuah artikel. Tips yang selanjutnya di reading section itu adalah perhatikan format soal yang sering muncul seperti multiple choice, filling gap itu, matching, mencocokkan jawaban, dan pelajari strategi menjawab dengan tepat. Untuk strategi menjawab soal yang tepat itu biasanya akan dipelajari ketika kita PM. Insya Allah nanti akan ada strategi menjawab, misalnya kalau ada soal seperti ini jawabnya gini, kalau ada gini biasa seperti itu. Insya Allah nanti di bulan September, insya Allah tanggal 13 akan diberikan. Oke. Tips yang selanjutnya adalah gunakan waktu dengan efektif. Jadi mohon maaf, mungkin ini pengalaman saya pribadi juga. Kalau mengerjakan soal itu, terkadang kita suka terlena dengan bacaan yang panjang. Karena memang di soalnya untuk reading agak lumayan, apalagi pas masuk ke bagiannya monolog. Yang announcement atau informasi atau apa, itu agak panjang. Jadi tolong kamu tidak melihat kata dari per kata, tidak. Tapi dari keseluruhannya, ini kira-kira bicaranya apa ya? Gitu. Tidak satu kata kamu ini artinya apa ya? No. Waste time. Kita waktu nggak banyak gitu loh. Jadi tolong ketika kamu stuck, oke, lanjut aja ke soal selanjutnya. Cari yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi jangan kamu stuck di satu soal, kamu sampai bingung ini apa ya, maksud apa. Udah, lepasin aja, leave it. Tinggalin dulu, cari yang gampang dulu. Dan pastikan ketika kamu mengerjakan soal TOEIC, itu jangan ada satu soal pun yang kamu tidak isi. Kamu isi semua. Ya Bu, nggak bisa, gimana? Pokoknya kerjakan yang gampang dulu, yang mudah, lalu nanti di sisa waktu sekian menit, beberapa menit, itu kamu isi semua, dikerjakan. Dengan lihat soalnya seperti itu, pokoknya semuanya diisi. Berharap dia akan ada poinnya. Kalau misalnya kosong kan nilai kamu 0, berarti tidak ada nilai. Lalu lanjut lagi dalam melatih reading ini, yang saya bilang tadi, kamu kosakata banyak, build up vocabulary kamu, berarti gunakan kamus Inggris Indonesia untuk memperkaya kosakata iya. Yang selanjutnya, fokus dalam memahami arti kata keseluruhan ini tadi saya sebutkan. Jadi ketika membaca satu reading atau satu passage, please jangan kamu stuck sama satu kata arti yang kamu nggak tahu. Please gliding aja, terusin aja, cari maksud arti ini tuh apa kira-kira. Tuh. Kita lanjut ke selanjutnya, Pak. Oke. Tips mengerjakan tes TOEIC secara umum. Selain tips spesifik pada section reading dan yang tadi kalian udah lihat di slide sebelumnya, di spesifik reading sama listening, di sini ada tips yang secara umum. Pertama, berbanyak berlatih dan mencoba soal-soal latihan sebelum tes sesuai dengan wacana. Dalam artian gini,
pengalamannya ketika kita sudah terbiasa mengerjakan soal TOEIC, itu biasanya nilai kalian akan getting higher. Itu dari tahun ke tahun, iya seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Kondisi kamu juga fit, semuanya oke, insya Allah nilainya higher, bukan lower gitu, insya Allah ya. Terus yang kedua, jangan panik jika menemukan soal sulit. Jadi cobalah kamu bisa memanage diri kamu untuk bisa tenang. Biasanya, mohon maaf, siswa itu udah panik duluan dengan, aduh, tes TOEIC. Udah gitu eh, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat ABCDZ kamu udah, aduh gimana ya bisa ya? Gak usah, kamu bikin tenang aja. Bismillah, kamu kan udah, nanti kan kita ada PM juga ya. Sebelum PM, saya berharap kalian juga udah coba-coba soal, itu banyak banget di di Google, di listening listening. Kamu kan bisa juga belajar lewat lagu, lewat film. Itu juga salah satu latihan kamu untuk menuju ke TOEIC. Jadi ketika nanti kamu udah mulai waktunya, kamu serahin aja udah sama Allah. Kan kamu eh, udah usaha gitu loh. Jadi ya udah dibawa tenang, dibikin tenang. Jadi kamu nggak panik. Apalagi pas listening. Jangan di otak kamu, aduh bisa nggak ya? Aduh ngerti nggak ya? Gak usah, lepasin aja. Lepasin aja, insya Allah kamu bisa lewatin itu. Tuh ya. Terus ketika menjawab soal, pastikan mengerti apa yang diminta dalam soal. Maksudnya gini, ketika kamu mengerjakan soal, kamu pahami dulu tuh maksud soalnya apa. Intinya aja, oh yang diminta ini. Jangan sampai ketuker atau atau tidak nyambung gitu loh. Yang diminta soalnya misalnya diminta apa, kamu jawabnya malah kan biasanya ada yang apa nyerempet-nyerempet antara kata when dengan where, yang diminta waktu malah jawabnya tempat. Berarti kan nggak nyambung gitu loh. Itu salah satu contoh. Lalu eh, perbanyak berlatih listening dan reading secara bersamaan untuk bisa memahami teks dan audio secara bersamaan. Oke, kamu bisa berlatih ini nanti kamu bisa cari di Google atau mungkin di guru-guru bahasa Inggris itu ada bank soal tentang listening. Kamu nggak apa-apa bisa minta. Nanti kalian bisa berlatih sebelum PM yang akan diadakan September nanti. Terus biasakan menggunakan bahasa Inggris sehari-hari dan aktivitas sehari-hari. Eh, Masya Allah kalau yang udah melaksanakan ini luar biasa. Biasanya dia yang bahasa Inggrisnya saya acung jempol. Saya aja kalah gitu loh. Ada beberapa siswa saya acung jempol karena saya sendiri aja kalah gitu bahasa Inggrisnya, apalagi kalau karena dia memang sudah tiap hari melakukan bisa bahasa Inggris dengan keluarganya tetap. Ternyata dia udah, Bu, nih saya udah biasa praktik bahasa Inggris dengan orang tua. Oh, berarti dia poinnya di situ. Terus yang selanjutnya ini saya kasih bold warna hijau karena ini yang paling penting. Dari semua effort yang kamu kerjakan, jangan lupa beristirahat yang cukup dan mengurangi stres sebelum tes. Jadi sebelum tes, 1 hari sebelum, one day before, please udah kamu lepasin tuh semuanya, kamu istirahat yang cukup, santai-santai, tapi jangan malah pergi-pergi kemana-mana, kamu nanti jadi capek. Udah, siapin mental kamu, Bismillah, dibikin tenang, insya Allah kamu bisa lewatin itu aja. Oke, bisa lanjut selanjutnya, Pak? Oke. Ini untuk sesi waktu yang di TOEIC nanti. Waktunya itu, sorry, kita akan ada 2 sesi, yaitu listening dan reading. Nah, untuk listening itu dia akan memakan waktu sebanyak 45 menit untuk jumlah soal 100 soal listening section. Waktunya 45 menit. Dan dia tidak ada pengulangannya, nak. Tidak diulang. Jadi cuma 1 kali. Dan untuk readingnya, untuk reading section, itu dia 75 menit. 75 menit. Jadi waktu mengerjakan soal di TOEIC nanti itu waktunya 2 jam, 120 menit. Tapi ketika nanti prakteknya, kamu akan menjalani selama
2,5 jam. 2 jam 30 menit. Kenapa? Karena sebelumnya 30 menit itu kamu diminta untuk mengisi data kamu dan persiapan lainnya. Plus persiapan ketika sebelum tes, itu biasanya kalian dipersilakan, oke yang mau kamar mandi atau apa, silakan kamar mandi. Jadi 2 jam itu betul-betul dipakai benar-benar waktu kalian untuk mengerjakan soal. Nggak ada iklan lain, nggak ada. Makanya dari sekolah, Masya Allah baik banget sekolah kita, bersedia mengadakannya di sekolah. Biar nanti kalau ada apa-apa kalian bisa ditangani. Atau kamu bisa lebih fokus ketimbang kamu ngerjain di rumah. Di rumah itu kan nanti ada iklan A, B, C, D, Z, kamu malah jadi ke distract. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak. Sistem scoring TOEIC. Untuk sistem scoring TOEIC itu dia bukan dilihat dari betulnya berapa, salahnya berapa, tidak. Sebetulnya pengukurannya itu dia udah pakai standar ya. Standar memang yang kita punya di Kemenyerupan itu dia memang udah standarnya, tidak berdasarkan ikutan dari dari ini enggak. Kita udah punya istilahnya udah ada kitab sucinya gitu loh untuk menskoran nilai. Nah, untuk nilai skor TOEIC itu minimal itu nilainya 5. Oke. Terus skor maksimalnya berapa? 495. Ini per seksi ya. Nah, kalau misalnya digabung, kalau per seksi misalnya listeningnya 5, readingnya 5, berarti nilainya 10. Terus kalau misalnya readingnya 495, listeningnya 495, ya udah berarti nilainya skor maksimalnya adalah 990. Nggak ada yang 1000? Nggak ada. Itu ya. Oke, bisa lanjut Pak. Biaya TOEIC. Nah, kenapa saya sampaikan biaya TOEIC? Jadi begini, betul tadi kata kepala sekolah dan Bu Titin. Nah, please, betul-betul kesempatan ini kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk tes mandiri TOEIC ini, kamu itu bayarnya luar biasa. Waktu saya dulu tahun berapa ya? Kira-kira 2003 atau 2000, udah long time ago, itu 225. Saya rela bayar karena memang saya butuh. Jadi saya ikut tes internasional, saya bayar. Miss, ini bayar nggak gratis? Nggak apa-apa, saya ikut, saya bayar. Saya bayar. Itu 225. Nah, untuk sekarang ini tergantung dari badan yang mengadakan. Dari badannya. Eh, tapi untuk harga yang beragam itu, soalnya sama. Kenapa? Karena kita memang acuannya uh, istilahnya kayak kitab suci itu sama, itu tidak berbeda, cuma mungkin beda ragam badannya atau mungkin organisasinya. Jadi itulah yang bisa membedakan harganya. Kalau yang kemarin saya dapat info dari peak TOEIC-nya itu 670.000 rupiah per sekali sesi ujian TOEIC per orang. Nah, saya cari lagi, tadi saya dapat sore ini, saya dapat di internet, itu harganya eh, pakai dolar 85 ya, atau 1,2 sekali ujian. So please, ayo, do effort, please, jangan disia-siakan, karena ini kesempatan emas untuk kalian yang sudah masuk lulus untuk mengikuti tes TOEIC ini. Jadi jangan kamu anggap, aduh Bu, aku tes TOEIC-nya kemarin aja mau nangis. Jadi aku bagaimana untuk yang selanjutnya? So please, ayo. Kalau bisa, kalian bisa, bisa. Oke. Jadi intinya adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh kalian. Selanjutnya, oke. Untuk tes TOEIC ini, ini manfaatnya salah satunya adalah bisa kalian pakai untuk bekerja. Jadi bisa lampiran untuk bekerja, sertifikat TOEIC kamu, atau mungkin untuk beasiswa. Yang mungkin ada yang perlu beasiswa ke Jepang, ya pokoknya ke luar negeri, itu ada beberapa skor yang dibutuhkan. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Yang paling rendah kayaknya di Boeing University Reward for Excellent Overseas Student. Ini hanya 500. Oh, sama ini Scholarship for Excellent Foreign Students. Di FS ini 500 juga. Yang lainnya nilainya di atas 500. Oke.
Kayak mungkin pengalaman pribadi saya lagi, saya sangat bersyukur dengan adanya TOEIC internasional itu, sertifikat TOEIC internasional yang saya ikut, yang saya bilang tadi, saya bayar 225, itu ternyata adalah salah satu lampiran yang dilihat oleh Kepala Sekolah SMK 8. Makanya Alhamdulillah saya diterima di SMK 8. Jadi saya sekarang menjadi keluarga besar SMK 8. Salah satunya itu berkat lampiran sertifikat tes TOEIC internasional saya. Mungkin dari saya itu, jadi intinya adalah yuk sama-sama bismillah lakukan yang terbaik buat memanfaatkan rezeki yang udah kamu terima, dikasih beasiswa untuk ikut tes track ini. Oke? Dan untuk tes track ini berlaku 2 tahun. Hanya 2 tahun. Jadi kalau udah tahun gimana expired? Ya, kalian harus ikut lagi kalau untuk butuh untuk yang lain lagi. Itu saja cukup dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, barusan kita mendengarkan penjelasan terkait strategi ya dalam melaksanakan tes TOEIC. Nanti ini mungkin Miss Fitri izin ya, materinya bisa di-share ya agar bisa dipelajari lagi ya, Nak. Masih ada waktu untuk kita untuk berlatih ya. Sepakat, Nak? Halo, halo. Anak-anak, apakah sepakat? Iya, Bu. Sepakat, Bu. Iya, Bu, paham. Sepakat, Ibu. Terima kasih ya. Kirain Ibu udah pada tidur. Masih ada ya, semangat. Oke, anak-anak. Jangan-jangan Bu Fitri nanti ditinggal tidur ngomong sendiri tadi. Masya Allah. Masih pada bangun kan ya, ya, masih bangun ya. Iya, tega banget nih. Iya Pak. Pak Hasan mana ya? Pak Hasan ketiduran ya. Pak Bowo, Pak Hasan mana ya? Masya Allah. Iya, anak-anak, selanjutnya tadi sudah penjelasan. Fitri jangan lupa ya materinya di-share ya. Anak-anak, Yap, kami Bu. welcome sekali ya SMK 8 siap memfasilitasi ya PM ya dengan pendalaman materi. Nanti kita dikasih clue-clue. Kalau Ibu request Miss Fitri dan ibu-ibu guru bahasa Inggris tolong kasih clue-clue dong. Biasanya kan kita dikasih ini ya kayak benang merah ya. Dikasih benang merah ya, maksudnya kalau ada soal kayak gini gimana kita menyikapinya, kalau ada soal kayak gini gimana gitu ya. Nah, Kasih trik-trik gitu ya. trik, iya betul Pak, trik-trik. Seingat saya dulu pernah tuh Pak dikasih trik-trik gitu. Mungkin kita lebih kepada itu ya. Soalnya di perpustakaan juga buku tes TOEIC-nya tinggal dikit ya Miss Fitri ya. Ya Bu, tinggal sedikit. Kayaknya kira-kira mungkin nggak cukup sih untuk siswa 80 nggak cukup. Tinggal sedikit tuh dipinjam anak-anak apa hilang, Bu? Pak, saya minjem Pak, tapi saya juga lupa udah balikin apa belum Pak. Nah itu Pak contohnya Pak, saya nggak usah jawab ya. Jadi harus cari itu kalau bang hilang. Kalau ya tinggal sedikit karena dipinjam anak-anak, saya senang itu. Berarti kan laku kan, anak-anak pada Betul pinjam. Pak, sampai lupa Tapi kalau balikin. tinggal sedikit nggak jelas kemana itu harus dicari. Iya Pak. Nah, kalau ibu jadi kamu, nak, aduh ibu pengen banget nih, udah gatel pengen pendalaman materi bahasa Inggris ya. Karena kita semua bahasa Inggris itu kan bahasa internasional seperti tadi yang Miss Fitri katakan ke SMK 8 karena punya sertifikat bahasa Inggris, gitu ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita izin Pak, kita buka sesi tanya jawab aja ya Pak Deden ya. Boleh, boleh Bu. Boleh. Ya. Mungkin sebelum tanya jawab Pak Hasan ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup sih Bu ya, tadi sudah jelas kayaknya ya. Jadi cukup. Mungkin absen aja, jangan lupa anak-anak di form chat itu ada link absensi, jangan lupa ya di absen. Ya, terima kasih. Ya, jangan lupa absen ya nak. Jangan lupa absen. Oke. Miss Fitri, boleh kita request, Miss? Mungkin ada link ya. Di situ nama siswa dan dia PKL-nya di mana?
Ya, untuk kita tindak lanjut ke surat izin PKL-nya, Miss Fitri. Oh iya, baik Bu, baik Bu, baik. Eh, Berarti ini direvisi dulu absennya tuh bagaimana? absennya di situ nama sama kelas aja, Miss ya. Mm-mm. Eh, mungkin ini ya ada mungkin ini mungkin mau tanya jawab mungkin nggak apa-apa Miss, besok aja dikirim lagi ya. Oke, siap, siap. Kita Sambil request kesediaan kali Bu ya, ya. sambil dia tuh bikin pernyataan kalau dia bersedia datang tanggal sekian untuk Betul, tes gitu betul, loh. betul. Ya, pernyataan bersedia PM Eh, sama tes, Miss, harus kita tanyakan. Karena Jadi, sayang sekali kalau memang dia sudah masuk peserta, tiba-tiba betul. dia tidak masuk, sementara cadangan tuh udah mau ikut. Yang cadangan kan juga mereka eager mau ikut tuh. Ini yang cadangan juga pengen ikut sebenarnya ya. Justru Iya. itu makanya untuk yang udah peserta 80 ini betul-betul banget kalau memang dia sangat-sangat tidak bisa, please diinfo ke kita gitu loh. Betul, betul. Iya. Baik, Miss Fitri, kalau boleh request berarti tadi ada nama, kelas, kemudian tempat PKL di Tempat mana, PKL ya. kemudian Baik. bersediakah datang PM, Mm-mm. kemudian bersediakah datang pada saat pelaksanaan. Oke. Jadi, mungkin itu ya Miss Fitri ya. Mungkin Baik, Bu. nggak Baik. apa-apa Miss, di-share-nya besok aja. Anak-anak kami Ya. tunggu sampai dengan Minggu sore, karena Mm-mm. Senin pagi Miss Fitri akan mendaftarkan berdasarkan kebersediaan. Gitu ya Miss Fitri, kurang lebih gitu Ya, ya. ya, Bu. Jadi kalau kamu ada yang mengundurkan diri, berarti kan maju cadangan. Cadangan maju. Cadangan bersyukur ya nak ya, kalau bisa ikut tes TOEIC. Kan kalau di luar kita mahal, ini kamu udah dibiayai. Wujud syukurnya ya saya harus latihan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tes TOEIC ini. Jadi enjoy aja nak ya. Selanjutnya baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab untuk tiga penanya. Silakan pastikan on kamera dan mic-nya juga tolong dinyalain ya nak. Oke, baik. Kami persilakan. Juga boleh yang bertanya lewat chat juga boleh. Ya, Bu Titin, maaf, mm-mm. mungkin nambah nih sedikit info. Ya, Miss. Saya dapat berita dari Pikwek. Ya, Kalau siswa yang sudah didaftarkan, misalnya kita mendaftar Senin tuh mendaftar dari kesediaan bersedianya siswa, misalnya namanya si A, Ali lah misalnya Ali. Tiba-tiba Ali tidak ikut pada waktu tes. Nah, ya. dia nggak bisa digantikan namanya karena nama Ali itu sudah masuk terdaftar di sistem TOEIC-nya. Jadi dia nggak bisa digantikan. Jadi betul-betul ketika mau menulis kata bersedia itu eh, betul-betul dia tuh memang niat datang gitu loh, niat hadir. Mungkin ya kan nggak ada yang tahu, Miss nanti apa yang terjadi pada ya kan itu kan walau alam ya itu kan kehendak Allah. Tapi di kitanya manusia harus betul-betul ikhtiar tuh. Itu aja sih Bu. Jadi intinya nggak bisa digantikan kalau sudah namanya udah masuk ke peserta gitu. Baik, Miss. Jadi apabila siswanya sudah terdaftar, jadi kan kami jaring dulu ya, Miss. Kita jaring lewat Mm. angket tadi, kita Ya, jaring ya, kebersediaan anak berapa, berarti yang tidak bisa hadir, cadangan maju gitu ya. ya, Lalu apabila sudah kita daftarkan dan ternyata tidak datang di hari H, maka angus gitu, Miss. Apa ya, gimana? Tidak bisa ya digantikan. nggak bisa tergantikan lagi. Justru itu betul-betul amanah nih yang udah buat pernyataan benar amanah benar bisa datang. Kalau enggak dia benar-benar mengecewakan yang apa tuh antrian cadangan gitu loh Bu. Cadangan yang pengen ikutan juga ya. Nah, Iya, anak-anak pastikan ya, kita siap ya, kita siap jaga kesehatan gitu kan, eh, agar nanti kita ready pas pelaksanaan hari H. Mana ya pertanyaannya ya? Silakan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh lewat chat. Ya, kepada anak-anak kami persilakan. Halo, anak-anak masih bangun kah? Masih monitor? Masih, Kita mau Pak. tahu nih, Mas, Masih, masih Pak. monitor atau tidak?
Oh, kameranya dimatiin semua. Kompak ini. Silahkan ada pertanyaan. Nah, apakah kamu masih ada di balik Are you still kamera? there? Are you still there? Bapak Halo, tidak Nak. akan mengulang yang disampaikan Bu Titin maupun Bu Fitri ya. Jadi yang penting itu tadi komitmen kita ya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi yang nanti didaftar, kalau sudah didaftar, sudah masuk sistem, nggak bisa dirubah Ya, lagi, gitu ya. betul. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak hadir, ya udah tidak ada yang gantikan, ya. Itu. Jadi kalaupun tidak hadir, ya nanti kan kita tanya alasannya kenapa. Ya misalnya ada sesuatu, misalnya apa namanya ya sakit, ya itu udah di luar kekuasaan kita. Tapi kita wajib ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Ya. Ya, ayo, udah jelas ya. Barangkali ini hebat nih Bu Fitri menjelaskannya langsung jelas. Keren, Pak. Nggak Anak-anaknya ada Ini adanya. pertanyaan. antara jelas dan mereka ngantuk, Pak. Tipis bedanya. Makanya saya tanya, Pak, nah, apakah kamu masih ada di situ? Oh, ini ada yang Ini ada bertanya Oh, nih. ada mungkin lewat chat pertanyaan. Ya, dari silakan. Ya, Adit. baik ya. Ada pertanyaan ya. Baru satu pertanyaan ya. Izin bertanya, Bapak Ibu. Tadi saat pemaparan tips-tips tes TOEIC di PPT ada poin jangan terpaku dengan soal yang susah dan segera beralih ke soal berikutnya. Apakah di tes TOEIC ini bisa skip ke soal selanjutnya dan bisa kembali lagi ke soal-soal sebelumnya? Karena saat tes Vira yang sudah dilaksanakan pada waktu itu tidak bisa kembali ke soal-soal sebelumnya. Silakan Miss Fitri. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adit ya. Jadi begini, untuk tes kemarin yang Viera dengan yang TOEIC itu dia sedikit berbeda. Sedikit berbedanya gini. Kalau di tes TOEIC yang nanti, insya Allah itu dia bisa mengulang. Jadi ketika nomor, misalnya contoh gini, misalnya nomor satu itu dia kayaknya ini berat banget nih gitu kan. Dia bisa beralih ke slide selanjutnya, di klik selanjutnya. Nanti itu di kotaknya itu di kotak untuk jawaban akan terlihat mana yang belum dia isi. Dia bisa kembali lagi ke yang masih kosong. Jadi insya Allah bisa. Itu jawabnya. Nanti saya akan pastikan untuk share ke pada tiap pitnya. Tapi yang sudah-sudah itu bisa. Begitu Adit, apakah cukup jelas jawabannya? Halo Adit. Oke. Mungkin ada lagi, Nak? Anak-anak, adakah pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oh ya, Ada ada Bu lagi di ya. kolom chat. Iya, iya, siap-siap. Ya, Reisha. saya izin dari Reisha ya, Reisha Alifah. Tadi 12 AKL 1 ya. Ini Reisha Alifah. Saya izin bertanya, Bapak Ibu. Untuk PN kan dimulai jam 7. Apakah untuk anak yang PKL masuk sesuai sama dengan anak yang sekolah yaitu jam 6.30 atau boleh telat sedikit? Jawabannya boleh. Kalau maju boleh, kalau telat jangan. Nah, itu langsung Bu Titin jawab ya. Jadi kalau kamu jam 6 juga boleh nah datang jam 6 ya, boleh. Kamu bersih-bersih kelas kamu yang buat tempat PM dulu. Kayaknya itu kelas berdebu ya nak ya. Bersih-bersih dulu biar dapat banyak pahala. Terus ikut tadarus deh. Jadi kamu tambah semangat. Ya Miss Fitri ya. Tadarus, terus Ya, jadinya semangat PM. Dah, jam betul. 7 PM. Iya, pokoknya Pendalaman di dari garis bawah mungkin tambahan untuk yang jawaban Bu Titin tadi ya. Di garis bawah, di bold, di garis bawah, di underline, please jangan terlambat. Kalau kamu terlambat, berarti kamu miss keterangan dari yang sudah disampaikan sama gurunya gitu loh. Ya kan logikanya misalnya gurunya mulai jam 7, udah ngasih pelajaran dari A sampai B. Tiba-tiba kamu datang pas jam setengah 8 atau jam 7:04. Berarti yang A dan B kamu miss, ketinggalan kan? Yang nggak mau diulang dong.
Tapi teman-temannya pasti nggak mau, ih ngapain ulang lagi gitu loh. So please, kalau kata Bu Titin benar, boleh early boleh, tapi jangan terlambat, jangan. Itu aja sih Resya ya. Halo, mana yang nanya? Yang nanya Resya mana, ada Nak? Mas? Ya, lanjut ya, Miss Fitri Ini dari masih ada Sera nih. ini. Mm. Dari Sira ya, 12 OTKP 1. Maaf, izin bertanya, Miss, untuk sistem pengerjaan kan di lab jurusan ya. Kira-kira kita diawasi oleh Bapak Ibu guru sekolah atau dari luar sekolah? Atau bahkan mengerjakannya sambil Zoom dengan pihak terkait seperti waktu itu yang dikatakan kalau Bu Titin kemarin tes TOEIC-nya harus Zoom juga, harus kelihatan kita dari atas. Jadi benar-benar jujur. Nah, ini mungkin tolong dijawab Miss Fitri. Oke, kalau untuk teknis mengerjakan ini, saya sudah sempat bertanya kalau dia pengerjakan sama kan di tempat lab masing-masing. Nah, untuk pengawasannya ini sampai sekarang saya belum terima jawaban. Saya bertanya ditambah dengan apakah nanti eh, di dalam mengerjakan itu anak akan diawasi dengan Zoom. Itu belum dijawab sampai sekarang. Mungkin nanti saya akan tambahkan nyusul kali ya jawabannya. Karena kalau saya jawab sendiri kan saya so tahu, Bu. Sementara ada panitianya belum jawab. Itu aja Bu Titin, mungkin masih Ya, gantung ya ya, pertanyaan dari Sarah. ya, ya, ya. Oke, Miss, Eh, thank you. Oke, you are next welcome. time. Ada suaranya, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah satu doang Bu. belum tidur ya, nak? Yang Satu lainnya doang. kecil-kecil Dari Sarah. berapa nih? Dari 74. Oh, kayaknya menurun. Tadi udah sempat di angka 80. Mengapa menurun ya? Anak-anak gini nanti mungkin ada informasi terkait dengan pelaksanaan tes akan kami informasikan. Kita ya, Miss Fitri ya? Ya Bu. Iya ya. Seingat Ibu waktu itu Ibu ingat ngerjain tes TOEIC, Zoom-nya dinyalain online gitu ya Miss Fitri ya? Online. Hmm. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Belum ada ya. Oh ya, Ibu Titin bantu nambahin deh. Pengawasnya ada ya. Nanti kita akan di lab-lab. Satu lab itu ada 20 peserta. Ada Bapak Ibu pengawas ya. Nanti kalau kamu ada kebingungan, nah bisa eh, bisa angkat tangan dan bisa bertanya ke Bapak Ibu pengawas ya. Apabila ada nanti informasi terkait pelaksanaan kami akan informasikan kemudian ya. Ya. Baik, anak-anak cukup jelas tadi yang bertanya apakah sudah jelas mendapatkan jawaban yang jelas? Sudah jelas, Bu. Tuh kan kalau dipasang kameranya tuh pasti Adit itu Alhamdulillah. orang ganteng, Adit. Tuh, Aduh, seneng Adit, deh ngelihat kameranya Masya Allah dibuka, dengar suaranya Adit. anak-anak kangen deh. Kan Ibu pernah doain Adit jadi seorang pemimpin. Aduh, bos gitu. Amin. Ya Allah. Ada. Mana lagi ya? Belum ada pertanyaan lagi, Miss. Ya, Iya, belum. Mungkin udah jelas kali atau mungkin ngantuk tipis tuh bedanya, Bu. kita nggak tahu. Pak Dadan, Pak Hasan, Miss Fitri, Pak Bowo, kita nggak tahu nih anak udah tidur. Masya Allah. Kita berprasangka baik aja. Mudah-mudahan semua Eh, di monitor gitu kan, menyimak apa Amin. yang kita Amin. Ya. bicarakan. ya benar. Semoga Ada menyimak ya. pertanyaan lagi, Nak? Oh, ada pertanyaan lagi ya? Dari Ada Reva pertanyaan lagi Adinda, nggak? 12 AKL 2 ya? Izin bertanya, Miss, untuk penambahan materi dan tes, kami apakah ada dress code atau seragam yang harus dipakai? 13 September itu hari apa ya, Miss ya? Saya di sini nggak ada kalender, jauh kalender. Hari sekolah kan ya, yang jelas Itu dengan harinya Hari aja. sekolah. sesuai dengan harinya ya. Semoga itu bukan hari Minggu ya, Miss ya. Kita pilih hari ya. 13 September hari apa Seragam sih Pak sesuai Hasan? dengan hari. Kalau nanti jatuhnya Kalender. hari Kamis, Hari hari Rabu, Kamis. hari Rabu. Hari Rabu Pak Bowo. Oh, Rabu. Berarti kamu pakai baju pramuka. Rabu ya Pak? 4 tambah 7 11. 4 itu Senin. 11 Senin. 11 12 itu hari Rabu. Berarti baju pramuka, Nak. Jangan baju kerja ya, Nak ya. Oh iya, tapi kan pada ini ya, Pak. Sesudahnya kan pada kembali ke tempat PKL.
Oh, hari apa? Oh iya ya. Oh, Ya udah kata pakai Bapak baju sama PKL berarti. eh Pakai baju PKL pakai berarti, Bu. oh, Karena nanti pakai kan baju langsung berangkat PKL. ke tempat PKL ya. Iya, Pak. Paling istirahat sebentar ya, baru ke tempat PKL. Iya, iya. Nah, jangan lupa sarapan ya, bawa tumbler ya. Jangan lupa sarapan, bawa tumbler. Karena kalau Bu Titin kalau belum makan nggak bisa mikir ya. Kalau belum makan nggak bisa mikir ya. Ini man Kalau minum. lapar nggak bisa mikir biasanya. Kalau kekenyangan ngantuk. Jadi yang seperti yang Rasulullah aja yang bilang ke kita ya, secukupnya. Oke. Selanjutnya dress code tadi paham ya nak, pakai baju PKL aja ya. Belum ada pertanyaan lagi. Halo nak, halo. Halo Bu. Iya, masih ada di situ. Masih ya. Udah nggak ada, udah jelas kali Bu. Udah Ditutup jelas aja. ya. Iya Pak. Udah lelah kali. Udah lelah ya Pak Bowo ya. Oh iya Mas, besok mau ya, PKL. harian bekerja. Betul. Karena kamu adalah bagus-bagus di tempat PKL ya nak. Jadi benar-benar kerjanya. Sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk. Masya Ya. Allah. Baik anak-anak, ternyata tidak ada yang raise hand. Di chat juga tidak ada pertanyaan. Berarti sudah cukup jelas. Jangan lupa anak-anak tolong nanti link yang dari Miss Fitri diisi nama, kelas, tempat PKL, kesediaan mengikuti PM, dan kesediaan mengikuti pelaksanaan di hari H. Ya, Hmm, pastikan kalian bersungguh-sungguh. Kesempatan baik itu datangnya sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuk, sama-sama kita luruskan mindset kita siap menghadapi tes TOEIC. Ya, tadi sudah ada tips-tips. Dari tips-tips inilah yang tadi sudah dijelaskan Miss Fitri untuk kita melakukan pelatihan secara mandiri, gitu ya. Bagi yang sedang KBM di sekolah, enak banget, nak. Kamu bisa ke tempat ibu guru bahasa Inggris, mungkin kamu bisa, Bu, kalau yang ini gimana? Bisa nyicil-nyicil ibaratnya gitu. Seperti itu ya, nak. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak, ini kita sudah selesai berarti ya? Tidak ada Ya Bu, pertanyaan lagi? ya Ya, ditutup aja. baik. Terima kasih Pak Dadan, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak, dan terima kasih anak-anak. Tetap selalu semangat. Kami doakan semoga kalian mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan tes TOEIC. Amin. Anak-anak, ini adalah Amin. kesempatan. Jangan dilewatin ya. Oke, anak-anak, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Terima kasih. anak-anak, Terima Ibu kasih Fitri, Terima anak-anak. kasih banyak Terima kasih Pak Bu Bapak Bowo, Ibu. Pak Farida, Hasan. ya, Terima kasih sama-sama Pak. Pak. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bapak Izin Ibu live Istirahat ya. semua. ya. Terima kasih Nana semuanya. boleh live, Nah.